Assalamualaikum. Selamat malam Sobat Kahor dimanapun kalian berada. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah dari tanah Kalimantan tentang sebuah warisan ilmu kelam yang mengalir di dalam darah dan sumpah mengerikan yang menuntut wadah baru ketika malam makin larut. Matikan lampu kalian, rapatkan selimut, dan siapkan mental kalian, karena cerita malam ini dimulai sekarang. Malam di tepian Sungai Mahakam seperti ditelan kegelapan pekat. Angin dingin berhembus, membawa wangi bunga kantil yang menyeruak samar. Di Kampung Melati, Kalimantan Timur, nama Kuyang bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ia adalah teror nyata, sosok iblis haus darah yang tak berbadan, hanya kepala melayang dengan organ-organ dalam tergantung dan terurai, mengintai wanita hamil serta bayi yang baru lahir. Di dalam rumah panggung tua beratap sirap, bau minyak kelapa tua dan kemenyan terbakar menusuk hidung. Suara jangkrik di luar mendadak senyap, digantikan suara kepakan sayap berat dan bisikan samar dari atas bumbungan rumah. Di atas ranjang kayu yang berdecit, Mbah Marni, kepala keluarga besar Pahing yang disegani, terbaring sekarat. Napasnya memburu, napasnya berat, bagai tenggorokan yang dipenuhi pasir. Di sampingnya ada Rani, yang saat itu berusia 19 tahun. Cucunya ini duduk menggigil di samping ranjang, memegang erat jemari neneknya yang terasa dingin seperti es. Namun telapak tangannya amat kasar. Di sudut remang kamar berdiri Paman Aris, adik kandung Ibu Rani, dengan wajah pusat dan mata menyipit tajam. Di dekat pintu, Mak Sumi, seorang dukun beranak kampung yang dipanggil untuk membantu pengobatan. Dia terus memutar bulir-bulir tasbih kayu sambil mengomat-ngamitkan doa penolak bala. "Paman, kenapa napas nenek ini makin berat?" bisik Rani. Suaranya bergetar menahan tangis. "Dada nenek panas sekali saat Rani sentuh." "Kenapa, Paman?" kata si Rani. Paman Aris tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat. Bayangannya memanjang di dinding kayu yang lapuk. "Rani, kamu tidak dengar apa yang ada di atas atap tadi?" Rani menahan napas. Klek, klek, srek, srek. Suara gesekan sesuatu yang berat merayap di atas genteng sirap, persis di atas kepala mereka. "Itu hanya musang kan, Paman?" Rani berusaha menghibur dirinya sendiri. "Bukan," potong Mak Sumi tiba-tiba dari sudut ruangan. Suaranya serak dan bergetar penuh ketakutan. "Itu penunggu darah Mbah Marni. Mereka sudah mencium bau kematian, Nak. Mereka datang menagih wadah baru," kata Mak Sumi. "Cukup, Mak Sumi. Jangan menakut-nakuti Rani," bentak Paman Aris tegap, walau peluh dingin menepes di pelipisnya. Tiba-tiba mata Mbah Marni mendelik lebar. Manik matanya yang memutih
memantulkan cahaya lilin yang mendadak bergoyang hebat. Tangannya yang kurus kering meremas pergelangan tangan Rani dengan kekuatan luar biasa yang tak masuk akal bagi seorang wanita tua yang hampir mati. Rani, erang Mbah Marni. Suaranya seperti bukan lagi suara neneknya yang lembut, melainkan bergema dengan nada berlapis, seolah ada suara wanita lain yang melengking di balik tenggorokannya. Nenek, nenek, ini Rani, jerit Rani panik. Ia mencoba melepaskan cengkraman itu, namun jemari Mbah Marni bagai capit besi. Rani, dengarkan nenek, bisik Mbah Marni terengah-engah dengan deru napas yang memburu. Yang itu bukan sekedar ilmu yang dicari. Ia ada di dalam darah keluarga ini. Ia mengalir bersama jantungmu yang berdetak, kata Mbah Marni. Tidak nenek, istighfar nenek. Rani tidak mau. Rani tidak pernah mau ilmu itu. Tangis Rani memecah kesunyian malam. Air matanya menetes jatuh tepat di dada Mbah Marni. Paman Aris maju melangkah, hendak memisahkan tangan Mbah Marni dari Rani. Ibu, lepaskan Rani. Jangan paksa dia. Biar ilmu itu putus di ibu, kata Paman Aris. Mbah Marni menoleh patah-patah ke arah Paman Aris. Pandangannya begitu mengerikan, hingga Paman Aris terhenyak mundur beberapa langkah. Kau tidak punya darah murni penjelmaan ini, Aris, desis Mbah Marni. Hanya anak perempuan dari garis ibu. Hanya Rani. Tak ada takdir yang bisa dipilih, Rani. Kamu tidak bisa lari dari darahmu sendiri, kata Mbah Marni. Nenek, tolong buang itu ilmunya ke sungai. Rani mohon. Peluk Rani pada tubuh neneknya yang semakin mendingin. Namun dadanya bergolak hebat. Tiba-tiba, buah! Pintu jendela kamar terhempas, terbuka oleh angin malam yang mendadak meniup kencang. Lilin di atas meja padam seketika. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya disinari rembulan temaram dari luar jendela. Di luar, suara anjing menggonggong bersahut-sahutan dengan nada melengking panjang yang bikin bulu kuduk berdiri. Dia datang. Ilmu itu sudah berpindah, teriak Mak Sumi histeris sambil berlari keluar dari kamar, meninggalkan tasbihnya yang terputus dan berserakan di lantai kayu. Dalam kegelapan kamar, Rani merasakan lehernya mendadak sangat panas, seperti ada minyak mendidih yang disiramkan di sekeliling lehernya. Ia memegangi lehernya sambil menjerit kesakitan. Panas Paman. Leher Rani panas sekali, jerit Rani berguling di lantai. Rani bertahan. Paman Aris bergegas meraba-raba, mencari pemantik api di dalam kegelapan. Saat pemantik api berhasil dinyalakan dan membakar sumbu lilin, cahaya remang kembali menerangi ruangan. Mbah Marni sudah terbaring kaku,
Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar. Dengan senyum tipis yang mengerikan terpatri di bibirnya yang pucat pasi, ia telah menghembuskan napas terakhirnya. Namun, yang membuat darah Paman Aris tersirat dingin adalah Rani. Rani tergeletak di samping ranjang, bernapas terengah-engah. Di leher mulusnya melingkar garis merah kehitaman yang tampak seperti luka bakar tebal, tanda tak terbantahkan dari ikatan ilmu turun-temurun. "Nenek, jangan pergi, Nek," rintih Rani pelan. Matanya menatap kosong ke arah jasad Mbah Marni yang sudah mati. Paman Aris berlutut di samping Rani. Tangan Paman Aris gemetar saat memegang pundak keponakannya itu. Ia menatap garis merah di leher Rani dengan pandangan penuh keputusasaan dan duka yang mendalam. "Paman," tanya Rani dengan suara parau dan mata yang mulai menyala redup dalam kegelapan. Kenapa Rani bisa mencium bau amis darah dari luar rumah?" kata si Rani. Paman Aris bungkam. Air matanya menetes. Ia tahu masa depan keponakannya telah terenggut malam ini. Rahasia besar keluarga Pahing kini bukan lagi milik Mbah Marni, melainkan milik Rani. Gadis muda yang kini harus hidup berdampingan dengan takdir sebagai sosok yang paling ditakuti di tanah Kalimantan. Desa Long Tukau Bakri terisolasi di balik rimbunnya belantara pedalaman Kalimantan Timur. Desa yang dikelilingi kabut tebal setiap pagi dan malam ini memendam banyak cerita yang tak kasat mata. Di desa inilah keluarga Pahing mendirikan akar kekuasaan dan penghormatan. Mbah Marni dulu begitu dipuja sebagai tabib sakti yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit aneh. Namun, di balik rasa hormat itu, warga menyimpan ketakutan yang intens. Rahasia ilmu kuno berbahaya yang mengalir dalam garis keturunan Pahing, yaitu ilmu kuyang. Singkat cerita, 7 hari sejak pemakaman Mbah Marni, kehidupan Rani mulai berubah total. Dunia tak lagi terlihat sama di matanya. Malam itu, jam berdenting 3 kali. Angin kencang menerpa dinding kayu rumah panggung, membuat engsel-engsel jendela berkerit nyaring. Rani terbangun di atas kasurnya dalam keadaan peluh dingin membasahi seluruh tubuh. Tenggorokannya terasa kering, membakar, bagai disiram cuka dan pasir panas. Ia melangkah gontai ke dapur yang gelap. Saat menuang air dari gentong tanah liat ke cangkir seng, tangannya gemetar hebat. Kelukuk, 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 kelukuk. Air dingin itu sama sekali tak memuaskan dahaganya. Rasa haus yang mendera malam ini bukan rasa haus biasa. Ada keinginan liar dan amis yang tiba-tiba bergejolak di dasar dadanya. "Rani!" Sebuah suara bisikan menembus kegelapan dapur. Rani terlonjak kaget, hingga cangkir seng di tangannya terlepas dan jatuh berdentang di lantai kayu. Di ambang pintu dapur, berdiri seorang pemuda bernama Bayu. Usianya 21 tahun,
pemuda tetangga sebelah, sekaligus sahabat kecil Rani, yang diam-diam menaruh hati padanya. Bayu memegang obor kecil. Matanya menatap Rani dengan raut cemas dan bingung. Paman Aris yang membiarkan Bayu masuk untuk menjaga Rani, sementara sang paman sedang keluar mencari kayu bakar. "Bayu, kenapa kamu di sini malam-malam begini?" tanya Rani. Suaranya parau dan terengah. Ia buru-buru membelakangi Bayu, mencoba menyembunyikan lehernya. "Aku mendengar suara teriakanmu dari luar rumah, Rani," kata Bayu perlahan, melangkah mendekat. "Paman Aris yang memintaku menemanimu sebentar." Kamu sakit. Wajahmu pucat sekali," kata si Bayu. "Aku tidak apa-apa, Bayu. Tolong jangan mendekat," jerit Rani tiba-tiba. Suaranya agak meninggi, penuh ketakutan. Namun, Bayu terlanjur menyorotkan cahaya obor ke arah wajah Rani. Bayu mendadak terhenyak mundur. Napasnya tertahan di tenggorokan. Di bawah temaram cahaya obor, sepasang manik mata Rani yang biasanya coklat lembut, kini berkilat merah menyala, bagai bara api di tengah kegelapan. Dan di leher mulusnya, gumpalan pembuluh darah berdenyut kehitaman, menonjol samar, seolah siap memisahkan kepala dari badannya. Matamu, Rani. Apa yang terjadi padamu?" bisik Bayu dengan bibir gemetar. Pergi Bayu. Pergi dari sini sebelum aku tak bisa mengendalikan diriku." Tangis Rani pecah. Ia mencengkram tepi meja dapur dengan sangat kuat, hingga kayu ulin yang keras itu retak di bawah jemarinya. Bukan hanya perubahan fisik yang menyiksanya. Saat Rani menatap ke arah sudut dapur yang gelap, penglihatannya melintasi batas alam nyata. Di sana, menggantung sesosok makhluk tak berwajah dengan usus terurai yang mengawasinya sambil tersenyum menyeringai. Sosok penunggu ilmu yang kini menuntut tempat di dalam dirinya. Brah! Paman Aris tiba-tiba mendobrak pintu belakang, membawa seikat kayu bakar. Ia langsung menyadari situasi tegang di dapur. Dengan cepat, Paman Aris berdiri di antara Bayu dan Rani. "Bayu, pulang sekarang!" perintah Paman Aris tegas. Suaranya berat dan tak membendung bantahan. "Paman Aris, ada yang tidak beres dengan Rani. Matanya itu," kata Bayu. "Aku bilang pulang, Bayu. Cepat!" bentak Paman Aris sambil mendorong tubuh Bayu keluar dari pintu. "Jangan pernah ceritakan apapun yang kamu lihat malam ini pada warga desa, jika kamu masih ingin melihat matahari besok," kata Paman Aris. Brah! Setelah mengunci pintu rapat-rapat, Paman Aris berbalik menatap Rani yang kini duduk bersimpuh di lantai sambil menangis sesenggukan. Warna merah di mata Rani perlahan memudar, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa. "Paman, Rani takut. Rasa haus ini, bau darah dari kandang ayam warga di ujung jalan pun bisa Rani cium dari sini. Rani tidak mau jadi monster, Paman. Rani tidak mau." Paman Aris berlutut, memeluk bahu keponakannya yang bergetar. "Dengarkan Paman, Rani. Ilmu ini memang mengalir di darahmu, tapi jiwamu masih milikmu sendiri.
Kamu harus belajar mengendalikannya sebelum ilmu itu yang mengendalikan pikiranmu sepenuhnya, kata Paman Aris. Tapi bagaimana caranya? Nenek tidak pernah meninggalkan catatan. Tidak ada buku mantra. Tidak ada petunjuk. Nenek membawa semua rahasianya ke alam kubur, jerit Rani putus asa. Paman Aris menghela napas panjang. Matanya menatap, menerawang keluar jendela yang dikepung kegelapan hutan. Mbah Marni memang tidak meninggalkan catatan tertulis, Rani, bisik Paman Aris pelan. Tapi di tengah hutan ini ada sebuah goa tua tempat para leluhur Pahing mengasingkan diri saat ilmu ini pertama kali tercipta. Ya mungkin di sana ada jawaban untuk memutus rantai kutukan ini, kata Paman Aris. Rani mendongak, menatap mata pamannya dengan sisa-sisa harapan kecil yang masih menyala. Membuka ikatan. Apakah benar-benar ada cara untuk membebaskan Rani, Paman? Tanya Rani. Paman tidak tahu pasti. Jalannya akan sangat gelap dan berbahaya. Tapi selama Paman masih bernapas, Paman tidak akan membiarkan kamu menjadi iblis penghisap darah, kata Paman Aris. Di luar rumah, angin malam kembali menderu kencang. Dari kejauhan belantara desa Longtukau Bakri, terdengar suara tawa melengking seorang wanita yang menggema membentur pepohonan, seolah menyambut calon ratu baru yang kini sedang berjuang melawan takdir gelapnya sendiri. Sore itu, lembayung jingga membakar langit desa Longtukau Bakri. Sungai Mahakam beriak tenang, memantulkan bayangan pepohonan besar yang berdiri angker di tepi air. Rani duduk termenung di atas batang kayu lapuk, melamunkan nasibnya. Di lehernya, bekas luka memar kemerahan, warisan Mbah Marni, makin sering berdenyut ngilu setiap kali matahari mulai tenggelam. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, suara langkah kaki menepuk dedaunan kering terdengar dari balik-balik semak. Sedang menunggu hantu sungai atau cuma menikmati angin sore nih? Sebuah suara berat namun hangat menyapa. Rani terkejut setengah mati dan spontan memegangi lehernya, menarik kerah bajunya rapat-rapat. Seorang pemuda tampan berseragam pekerja perkebunan sawit berdiri tak jauh darinya. Pemuda itu membawa sebotol air mineral dan tas kain kumal. Senyumnya ramah, dipadu tatapan mata yang begitu tulus. Sesuatu yang sangat langka di desa penuh kecurigaan ini. Maaf, aku membuatmu kaget ya, kata pemuda itu tertawa kecil, melangkah mendekat dengan santai. Namaku Ahmad. Aku baru 2 minggu pindah ke sini. Kerja di perkebunan sawit sektor utara, katanya. Rani, jawab Rani singkat. Suaranya gugup. Ia menunduk, takut manik matanya yang sensitif memantulkan warna merah jika terlalu lama menatap matahari terbenam. Ahmad duduk di ujung batang kayu yang sama, memberi jarak yang sopan.
Aku sering melihatmu melamun sendirian di sini setiap pulang dari kebun. Orang-orang di barak bilang tempat ini agak angker. Tapi melihatmu duduk di sini, kelihatannya biasa saja. Tempat ini memang menyimpan banyak cerita yang sebaiknya tidak kamu ketahui, Ahmad, bisik Rani bernada peringatan. Orang kota sepertimu tidak akan mengerti. Ahmad tertawa lagi. Suara tawa yang renyah dan jujur, bagai hisapan udara segar di tengah sesaknya hidup Rani. Aku dari Banjarmasin, Rani. Kami juga punya cerita dongeng kok sebelum tidur, sahut Ahmad bernada santai. Tapi di sini suasananya beda. Sepi, dingin, dan warganya seperti menyimpan rahasia besar. Ahmad mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang ibunya yang masih di kota. Impiannya mengumpulkan uang untuk membuka usaha sendiri, dan betapa asingnya ia merasa di pedalaman Long Tukau. Rani mendengarkan setiap kata dengan seksama. Ada rasa hangat yang aneh perlahan merayap di dadanya. Sebuah perasaan aman yang belum pernah ia rasakan sejak neneknya meninggal. Sejak sore itu, takdir mempertemukan mereka berulang kali. Ahmad kerap berjalan bersama Rani, menyusuri jalan setapak kebun kelapa sawit saat senja tiba. Bagi Rani, setiap detik bersama Ahmad adalah pelarian singkat dari kenyataan pahitnya. Bersama Ahmad, Rani merasa seperti gadis normal berusia 19 tahun. Bukan calon waris iblis penghisap darah yang ditakuti seluruh kampung. Namun, bayangan kelam tak pernah benar-benar pergi. Suatu sore di pinggir kebun sawit, saat Ahmad sedang asyik bercerita sambil tertawa, jari tangannya tak sengaja tergores daun sawit yang tajam. Set! Aduh! Ahmad meringis, memegangi jarinya yang menetes darah segar. Tes! 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 Bau amis darah segar itu langsung menyengat indera penciuman Rani. Seketika, pupil mata Rani mengecil. Isi kepalanya mendadak berisik oleh bisikan-bisikan asing yang gaib. Dadanya bergemuruh hebat, dan rasa haus yang membakar tiba-tiba menerjang tenggorokannya dengan ganas. Tangan Rani bergetar, bergerak pelan, seolah hendak meraba leher Ahmad yang terbuka lebar. Rani, kamu kenapa? Tanya Ahmad heran melihat perubahan raut wajah Rani yang mendadak tegang dan pucat pasi. Rani tersentak sadar. Ia buru-buru menarik tangannya kembali dan membelakangi Ahmad, mencengkram dadanya yang berdetak tak beraturan. Rani, kamu sakit ya? Kenapa napasmu seburuk itu? Ahmad hendak memegang bahu Rani. Jangan sentuh aku, jerit Rani histeris. Ahmad, tolong obati jarimu dan jauhkan darah itu dariku. Ahmad tertegun, bingung dan khawatir. Rani, ada apa sih sebenarnya? Kenapa tiap kali aku membicarakan hal pribadi atau tergores sedikit saja, kamu terlihat ketakutan setengah mati? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Rani memejamkan mata rapat-rapat, menahan tangis yang menguras dadanya. Jika
Kamu tahu apa yang ada di dalam darahku, Ahmad. Kamu tidak akan pernah tersenyum padaku lagi. Kamu akan lari membawa parang seperti warga lainnya. Batin Rani menjerit. Aku hanya takut darah, Ahmad. Cuma itu. Bohong Rani dengan suara bergetar pelan. Ahmad menatap Rani yang lama. Ada keraguan di matanya. Namun rasa sayangnya yang mulai tumbuh menepis kecurigaan itu. Ahmad mengambil sapu tangan dari saku dan membungkus jarinya sendiri. Maafkan aku, Rani. Aku tidak tahu, kata Ahmad lembut. Ia berdiri di samping Rani, menatap lurus ke arah matahari yang mulai tenggelam di balik rimba. Tapi ingat satu hal, apapun masalahmu atau apapun rahasiamu, aku ada di sini. Kamu tidak sendirian di desa ini, kata Ahmad. Kata-kata manis itu terasa seperti sembilu yang mengiris hati Rani. Di satu sisi, Ahmad adalah cahayanya. Namun di sisi lain, Rani tahu semakin dekat Ahmad dengannya, semakin besar bahaya maut yang mengintai pemuda itu setiap kali malam tiba dan rasa haus darah dalam Rani terbangun. Ketenangan di desa Long Tukau Bakri pecah sebelum fajar menyingsing. Suara kentongan kayu dipukul bertalu-talu dari arah dermaga desa. Nada cepat itu adalah pertanda bahaya tertinggi, pembunuhan atau teror gaib. Rani terbangun dengan jantung berdebar kencang. Bau amis yang sangat pekat, jauh lebih menyengat dibanding biasanya, menusuk hidungnya, bahkan dari dalam kamar. Lehernya terasa sangat panas dan gatal, seolah-olah darah di dalam tubuhnya merespon panggilan kematian dari luar. Paman Aris mendobrak masuk ke kamar Rani dengan parang terhunus di tangan kanan dan obor di tangan kiri. Wajahnya pucat pasi. Buah! Rani, jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi, kunci pintu dari dalam, bisik Paman Aris tegang. Napasnya memburu. Paman, ada apa di luar? Kenapa kentongannya berbunyi? Rani melompat dari tempat tidur, meraih lengan baju pamannya. Wanita hamil di ujung RT 2 sana. Dia meninggal secara tragis. Tapi sepertinya tadi malam ada yang menyerangnya sehingga dia meninggal. Suara Paman Aris bergetar hebat. Bayi di dalam kandungannya hilang dan leher wanita itu robek dicakar, kata Paman Aris. Darah Rani serasa membeku. Tidak mungkin. Rani semalam tidur di kamar ini, Paman. Rani tidak kemana-mana. Rani tidak melakukan itu, kata Rani. Paman tahu itu bukan kamu. Tapi warga tidak akan peduli. Mbah Marni baru saja meninggal. Dan sekarang seranganku yang terjadi. Siapa lagi yang akan mereka tuduh kalau bukan keluarga Pahing? Keluarga kita. Pintu depan rumah panggung mereka digedor secara brutal dari luar. Suara teriakan massa yang marah terdengar membentur dinding-dinding kayu. Keluar kamu Aris! Keluar, bawa iblis kecil itu!
Itu adalah suara Pak Paksi, kepala adat desa yang paling membenci Mbah Marni. Di belakangnya, puluhan warga berdiri membawa obor, cangkul, dan parang. Semuanya berkilat di kegelapan pagi yang masih remang. Di antara barisan warga, berdiri Bayu dengan wajah serba salah, serta Ahmad yang berlari terengah-engah dari arah perkebunan sawit dengan mata membelalak tak percaya. Paman Aris membuka pintu dengan perlahan, berdiri tegap menghalangi jalan masuk. Brah, Pak Paksi, ada apa malam-malam begini membawa massa ke rumah saya? Kata Paman Aris. Alah, jangan berlagak bodoh Haris, Bentak Pak Paksi sambil menunjuk muka Paman Haris dengan obor yang membara. Istri Aminah mati dihabisi kuyang tadi malam. Janinnya sirna. Hanya keluarga Pahing ini yang menyimpan ilmu keparat itu di kampung ini. Serahkan Rani, Kata Pak Paksi. Rani semalam tidur di rumah saya. Saya yang mengunci pintunya dari luar. Kata Paman Haris dengan membentak. Dusta, Seru salah seorang warga dari belakang. Mbah Marni sudah mati. Pasti ilmunya sudah diturunkan ke anak itu. Lihat lehernya kalau berani, Kata salah satu warga. Ahmad melangkah maju dari kerumunan warga, membelah barisan. Tunggu. Pak Paksi, tunggu dulu. Bapak tidak bisa asal menuduh tanpa bukti. Rani itu gadis baik-baik, Pak. Dia tidak pernah keluar rumah saat malam, Kata Ahmad. Kamu orang baru, Ahmad. Jangan ikut campur urusan gaib desa ini kalau masih mau selamat, Ancam Pak Paksi tajam. Rani yang tak tahan mendengarkan keributan itu, akhirnya melangkah keluar ke geladak rumah panggung. Wajahnya pucat, matanya sembab. Saat pandangannya bertemu dengan mata Ahmad, hati Rani teriris. Ahmad menatapnya penuh kekhawatiran, namun juga menyimpan kilat kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Lihat itu, Teriak warga menunjuk leher Rani. Cahaya obor menyoroti bekas luka merah membara di leher Rani yang menonjol dan berdenyut kasar. Warga berteriak histeris. Beberapa melangkah mundur sambil mengangkat jimat dan memutar parang. tanda pewaris. Itu tanda kuyang. Bakar rumah ini. Usir mereka dari Long Takau, Jerit Pak Paksi. Sebuah suara melengking tinggi yang teramat dingin dan berat mendadak menggema dari arah atap rumah panggung Rani. Suara itu bukan suara manusia biasa. Ia menggema dengan getaran gaib yang membuat api di ujung obor warga mendadak meredup dan berubah warna menjadi kekuningan aneh. Semua orang terdiam kaku. Suasana mendadak menjadi dingin membeku, hingga helaan napas membentuk kabut tipis. Dari balik kegelapan bumbungan rumah, sesuatu merayap turun secara perlahan. Bukan Rani, bukan pula Paman Haris. Sesosok kepala wanita berambut panjang, terurai, dengan wajah hancur dan berdarah, melayang-layang di udara. Di bawah lehernya yang putus, tergantung usus, lambung, dan jantung yang masih berdenyut basah, meneteskan darah segar ke tanah. Kuyang! Jerit warga histeris.
Kekacauan pecah seketika. Obor-obor berjatuhan. Warga berlarian saling injak dalam kegelapan. Makhluk melayang itu tertawa melengking tajam. Suara tawa yang teramat mengerikan hingga memecahkan kaca jendela rumah panggung. Makhluk itu memutar kepalanya 180 derajat, lalu meluncur deras, bukan ke arah warga, melainkan langsung menukik, melayang, menerjang ke arah Ahmad yang terpaku ketakutan. "Ahmad, awas!" jerit Rani histeris. Taring-taring tajam makhluk itu menyeringai lebar, membidik leher Ahmad yang berdiri mematung di bawah naungan pohon tua. "Ahmad, menunduk!" Suara teriakan Paman Aris memecah udara malam, bersamaan dengan tebasan parang ulingnya yang melayang, membentur udara kosong. Cras! Parang itu berhasil mengenai bagian usus makhluk yang melayang tersebut, memercikkan darah hitam yang berbau busuk yang menyengat tanah. Makhluk itu melengking kesakitan. Suara jeritan, gabungan antara raungan binatang dan tawa wanita yang melengking sumbang. Serangan terhenti sejenak, memberikan tenggat waktu singkat di tengah kepanikan warga yang berlarian saling senggol. "Rani, Ahmad, lari ke arah hutan sawit sekarang!" teriak Paman Aris sambil menarik kasar lengan Ahmad yang masih mematung. Rani melompat turun dari tangga geladak rumah panggung. Tangan kirinya merengkuh jemari Ahmad yang dingin membeku, sementara tangan kanannya meraba lehernya sendiri yang berdenyut makin panas. Mereka bertiga melesat menembus kegelapan malam, menyusup di antara deretan pohon kelapa sawit yang menjulang tinggi bagai cakar raksasa. Di belakang mereka, suara teriakan warga yang membakar rumah panggung keluarga Pahing bersahut-sahutan dengan tawa melengking makhluk gaib yang terus memburu dari atas pepohonan. Suara kepakan dan gesekan organ dalam yang melayang di atas dedaunan sawit terdengar makin pekat. "Paman, dia mengejar kita!" jerit Rani terengah-engah. Matanya mulai memancarkan kilat merah samar dalam kegelapan rimba. "Sembunyi di gubuk penuangan getah tua itu, cepat!" tunjuk Paman Aris pada sebuah bangunan kayu lapuk tak beratap di tengah kebun sawit sektor 4. Mereka bertiga menerobos masuk dan meringkuk di bawah tumpukan karung goni tua. Ahmad terduduk lelah, matanya membelalak menatap Rani dan Paman Aris secara bergantian. Wajah pemuda itu pucat pasi, napasnya memburu hebat. "Rani," bisik Ahmad dengan suara bergetar, memegang dadanya yang bertabuh keras. Makhluk tadi apa itu? Dan kenapa makhluk itu bukan kamu?" Rani menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap mata Ahmad. Air mata menetes di pipinya yang bernoda tanah. "Sudah aku katakan, Ahmad, tempat ini menyimpan rahasia kelam," bisik Rani lirih. "Kuyang yang menyerangmu tadi bukan aku, tapi ilmu yang mengalir di darahku memang jenis ilmu yang sama." Paman Aris mengintip dari balik celah dinding kayu gubuk. Parangnya bersiaga. "Ahmad, kalau kamu ingin lari dan menyelamatkan nyawamu sendiri, lakukan sekarang.
sebelum makhluk itu menemukan kita. Tapi jika kamu bertahan, kamu harus tahu satu hal. Rani adalah korban dari garis keturunan kami, bukan pembunuh, kata Paman Aris. Ahmad terdiam. Pandangannya berlari ke jemari Rani yang bergetar hebat. Rasa takut yang mencengkram jantungnya perlahan mengendur, tergantikan oleh rasa iba dan dorongan kuat untuk melindungi gadis yang ada di hadapannya. Ahmad menarik kedua tangan Rani, meraihnya, menggenggamnya dengan erat. Aku tidak akan pergi, Rani. Aku melihat sendiri makhluk itu menyerangmu dan Paman Aris, juga aku. Tapi jika bukan kamu, siapa makhluk iblis itu? Kenapa ada dua kuyang di desa ini? Klak! Sebuah benda logam beradu dengan batu di luar gubuk. Suara langkah kaki berdegu pelan, mendekati pintu gubuk yang ternganga. "Siapa di sana?" seru Paman Aris mengacungkan parangnya ke depan. Dari balik bayang-bayang pohon sawit, sesosok tubuh berjalan tertatih-tatih masuk ke dalam gubuk. Ia memegang lampu minyak kecil yang redup. "Ini aku, Aris, Rani." "Oh, Mak Sumi," tebak Rani terperanjat. Dukun beranak kampung itu masuk dengan napas memburu. Baju kurungnya basah oleh keringat dan bercak darah kering. Matanya liar, menatap sekeliling dengan ketakutan yang luar biasa. "Mak Sumi, kenapa Mak bisa ada di sini?" tanya Paman Aris curiga, tidak menurunkan parangnya sedikit pun. "Apa emak yang menuntun makhluk itu ke sini?" tanya Paman Aris. "Bukan. Demi Tuhan, bukan aku," rintih Mak Sumi bersimpuh di lantai gubuk. "Aku lari dari rumah Pak Paksi. Aku melihat semuanya. Aku melihat bagaimana ilmu itu bekerja." "Maksud Mak apa?" tanya Rani mendekat. Mak Sumi mendongak. Matanya menatap Rani dengan tatapan penuh kengerian. "Selama ini warga mengira hanya keluarga Pahing yang memiliki ilmu kelam itu, karena Mbah Marni seorang tabib tua. Tapi mereka tidak tahu, Mbah Marni dulu punya musuh bebuyutan yang berguru pada ilmu iblis yang sama untuk menyaingi pengobatannya," kata Mak Sumi. Paman Aris menggeram, matanya melebar. "Jangan katakan. Apakah itu Pak Paksi?" kata Paman Aris. Mak Sumi menggeleng cepat. "Bukan Pak Paksi, tapi istrinya, Bumidah." Petir menyambar mendadak di atas langit malam, menerangi gubuk tua itu sekilas. "Hah? Bumidah? Istri kepala adat?" jerit Ahmad tak percaya. "Iya," bisik Mak Sumi histeris. Air matanya menetes. "Bumidah yang membunuh wanita hamil di RT 2 tadi malam. Dia sudah bertahun-tahun mengamalkan ilmu kuyang secara diam-diam demi menjaga kecantikan dan kesehatannya yang makin digerogoti usia. Selama Mbah Marni masih hidup, Bumidah menahan diri karena takut pada kesaktian Mbah Marni. Tapi begitu Mbah Marni wafat, Bumidah mengamuk dan memfitnah Rani agar seluruh desa memburu keluarga Pahing," kata Mak Sumi. Rani tertegun, dadanya bergolah hebat. Rasa takut yang selama ini menyiksanya perlahan berubah menjadi amarah yang membara.
Bekas luka di lehernya berkilat merah masih terang, merespon keberadaan ilmu sejenis yang tak jauh dari tempat mereka berada. Jadi, kematian wanita hamil itu fitnah kejam yang diarahkan padaku, desis Rani. Suaranya mendadak berubah menjadi agak berat dan dingin. Dia memaafkan amarah warga untuk membakar rumah kalian dan membunuhmu, tambah Maksumi. Saat ini Bumidah sedang menyembunyikan badannya di pondok kebun kelapa sawit bagian belakang sebelum kepalanya kembali sebelum subuh, kata Maksumi. Paman Aris menatap Rani yang berdiri perlahan. Aura di sekitar tubuh Rani mendadak terasa sangat menekan dan dingin. Rani, panggil Ahmad cemas melihat perubahan drastis pada kekasihnya. apa yang kamu mau lakukan? Rani menoleh menatap Ahmad. Warna matanya berkilat merah tajam di balik kegelapan. Namun, tatapannya penuh tekad yang tak tergoyahkan. Aku tidak akan membiarkan wanita itu mengorbankan orang lain atas nama ilmu darah ini, kata Rani dengan suara mantap. Paman, kita harus menemukan badan Bumidah sebelum kepalanya itu kembali, kata si Rani. Langit di atas sektor 4 kebun sawit berwarna keunguan gelap. Bintang-bintang telah tenggelam, digantikan kabut tebal yang merayap di sela-sela batang pohon. Waktu mereka tidak banyak. Jika fajar menyingsing dan matahari terbit sebelum kepala Bumidah menyatu kembali dengan badannya, ilmu hitam itu akan membakar wujudnya. Atau sebaliknya, Bumidah akan memangsa korban lain demi menyempurnakan ritualnya. Paman Aris memimpin di depan, memegang parang ulin dengan erat. Di belakangnya, Ahmad memegang balok kayu tebal, memotong semak-semak yang menutupi jalan setapak rahasia. Rani berjalan di tengah, napasnya memburu. Bekas luka di leher Rani berdenyut hebat. Makin dekat, makin mereka dekat ke tujuan. Rasa panas di lehernya terasa seperti ditarik-tarik oleh magnet gaib. Di depan sana, pondok penyimpan pupuk tua. Di sanalah tempat Bumidah biasa meninggalkan badannya, bisik Maksumi dari barisan paling belakang, dengan tubuh menggigil ketakutan. Pondok itu berdiri terasing di tengah petak sawit yang mati. Dinding kayunya lapuk dan kehitaman ditumbuhi lemut. Tidak ada cahaya sama sekali dari dalam. Hanya bau busuk menyengat, campuran darah, basi, bangkai, dan rempah-rempah mistis yang tercium radius belasan meter dari tempat itu. Shh, berhenti, bisik Paman Aris menahan dada Ahmad dan Rani. Dari atas pepohonan di sekitar pondok, terdengar suara gesekan lembut. Sah, sah. Kepala Bumidah dipastikan sedang berputar-putar di area sekitar, mengawasi tempat penyimpan tubuhnya dari kegelapan langit. Ahmad, Maksumi, kalian jaga di luar, perintah Paman Aris berbisik tegang. Jika kalian mendengar suara kepakan dari atas, langsung bakar tumpukan daun kering ini untuk mengalihkan perhatian kepalanya. Rani, ikut paman ke dalam, kata Paman Aris. Oh, paman, hati-hati, bisik Ahmad penuh cemas. Ia menatap Rani tajam, menggenggam jemari gadis itu sejenak. Rani, kembalilah dengan selamat. Rani mengangguk pelan bersama Paman Aris. Ia merayap
mendekati pintu belakang pondok yang terkunci selak kayu sederhana. Paman Aris menggeser selak pintu dengan ujung parangnya perlahan. Pintu terkuak. Bau amis mendadak menyembur keluar, membuat Rani hampir muntah. Di dalam ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter itu, hanya ada sebuah meja kayu yang tertutup kain hitam. Di atas meja itulah tubuh tanpa kepala Bumidah terduduk bersila. Lehernya yang putus tampak rata mengeluarkan lelehan lendir kehitaman yang menetes ke lantai. Tubuh tanpa kepala itu bergetar samar-samar, seolah jantung di dalam dadanya masih berdetak menantikan kembalinya sang kepala. Di sekeliling tubuh itu terdapat mangkuk tanah berisi darah ayam hitam dan minyak kemenyan yang masih berasap. "Ayo, cepat!" bisik Paman Aris pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat mengangkat parang tinggi-tinggi. "Jika kita membalikkan posisi tubuh ini atau menaburkan garam dan abu di lehernya, kepalanya tidak akan bisa menyatu lagi," gumam Paman Aris. Paman Aris maju selangkah, hendak menyiramkan mangkok abu dapur yang dibawanya ke leher buntung Bumidah. Namun, tepat pada detik itu, "Plah!" atap seng pondok hancur berkeping-keping. Sesosok kepala melayang menembus atap dengan kecepatan luar biasa. Rambut panjangnya yang acak-acakan melilit leher Paman Aris dari belakang, menarik tubuh Paman Aris hingga terlempar keras menabrak kayu dinding. "Paman!" jerit Rani histeris. Kuyang Bumidah telah kembali. Wajahnya yang keriput kini tampak mengerikan, dengan mata merah membarat tanpa pupil. Taring-taring panjangnya menetes darah segar, dan organ-organ di dalamnya yang menggantung terurai ke bawah bergoyang-goyang ganas bagai tentakel iblis. "Gadis tidak tahu diri," geru Kuyang Bumidah. Suaranya melengking sumbang, bergema dari tenggorokan yang terputus. "Darah Mbah Marni seharusnya mati bersamanya. Kamu tak berhak menghentikanku." Organ ususnya yang melayang menerjang ke arah Rani, mencoba melilit tubuh gadis itu. Rani terdesak ke sudut ruangan. Ketakutan yang amat sangat membakar dadanya. Namun, kali ini insting di dalam darahnya meledak. Bekas luka di leher Rani memancarkan cahaya merah pekat. Rasa panas yang meluap memberi Rani kekuatan refleks yang tak masuk akal. Rani menyambar mangkok abu di lantai dan melemparkannya tepat ke arah wajah melayang Bumidah. Buah! Jerit Kuyang Bumidah melengking kesakitan saat abu dapur bercampur garam itu mengenai mata dan luka terbuka di lehernya. Asap putih mengepul dari kulitnya yang terbakar. Di luar pondok, Ahmad dan Maksumi mendengar jeritan itu. "Rani dalam bahaya, Mak. Bakar daunnya sekarang," teriak Ahmad. Ia menyulut api dan melempar obor ke tumpukan daun kering di depan pondok. Api berkobar membumbung tinggi, menerangi seluruh area kebun sawit. Di dalam pondok yang mulai tertutup asap, Paman Aris yang merangkak kesakitan berhasil meraih parangnya kembali. "Rani, posisinya! Balikkan tubuh tanpa kepalanya!" kata Paman Aris. Rani tidak membuang waktu. Dengan sisa kekuatan dan dorongan ketakutan yang berubah menjadi keberanian, Rani melompat ke atas meja kayu. Ia mendorong tubuh tanpa kepala Bumidah hingga rebah tengkurap
dengan posisi leher menghadap ke bawah. Jerit goyang Bumidah histeris. Kepalanya melayang liar terhuyung-huyung, mencoba menukik turun untuk menyatu kembali dengan lehernya. Namun, itu sudah terlambat. Dari ufuk timur di balik pepohonan sawit, garis cahaya merah keemasan pertama mulai menyembur, menerobos kegelapan malam. Fajar telah tiba. Cahaya matahari pagi mengenai kepala melayang Bumidah yang masih berada di udara. Seketika, kulit wajah dan organ-organ dalam goyang itu mengeluarkan asap hitam pekat dan melepuh hebat. Jeritan kesakitan yang memilukan mengguncang seluruh area kebun sawit. Panas! Panas! Kepala Bumidah jatuh menghantam lantai kayu pondok, berguling-guling, sebelum akhirnya mengejang dan menghitam menjadi arang di bawah sinar matahari pagi. Tubuh tanpa kepalanya di atas meja pun lunglai total, tak lagi bergerak. Rani terduduk lelah di lantai gubuk yang berdebu. Napasnya naik turun. Paman Aris menghampirinya, memeluk bahu keponakannya dengan erat. Bah! Pintu depan pondok didobrak dari luar. Ahmad menerobos masuk dengan wajah penuh peluh dan noda jelaga. Saat melihat Rani dan Paman Aris selamat, Ahmad langsung berlutut dan memeluk Rani erat-erat. Kalian selamat, kalian selamat, bisik Ahmad berulang kali dengan suara bergetar. Rani bersandar di dada Ahmad, menangis lega di tengah kepulan asap fajar. Fitnah kejam yang menghantui dirinya telah musnah bersama hancurnya iblis Bumidah. Namun, saat Rani menyentuh lehernya sendiri, ia tahu garis merah di kulitnya masih ada. Kutukan darah keluarga Pahing belum sepenuhnya hilang. Tetapi pagi ini, untuk pertama kalinya, Rani tidak lagi merasa sendirian menghadapinya. Pagi yang cerah perlahan menggantikan kepekatan malam di desa Longtu Kaubakri. Embun pagi yang menetes dari ujung daun kelapa sawit memantulkan sinar matahari terbit, seolah menyapu sisa-sisa aroma ketakutan yang mencekam semalam. Di depan pondok kebun sawit yang hancur, Pak Paksi, kepala adat desa, berdiri mematung bersama belasan warga yang tersisa. Matanya menatap tak percaya pada sisa-sisa arang dan sisa jasad tanpa kepala di dalam gubuk. Di sampingnya, Mak Sumi menjelaskan seluruh kebenaran dengan suara tegap, disaksikan oleh Paman Aris yang berdiri gagah memegang parangnya. Kebenaran yang pahit akhirnya terungkap di hadapan seluruh warga desa. Sosok iblis yang hantui dan memangsa korban malam itu bukanlah Rani, melainkan Bumidah, istri tercinta dari sang kepala adat sendiri. Pak Paksi terduduk lemas di tanah. Wajahnya pucat pasi dan dipenuhi rasa malu yang teramat sangat. Paman Aris melangkah mendekati Pak Paksi. Dendam dan kecurigaan hanya akan memelihara iblis baru di kampung ini, Pak Paksi. Mbah Marni menyimpan ilmu itu bukan untuk memangsa warga, tapi untuk menjaga agar kutukan itu tidak liar dan memakan korban. Bumidahlah yang memilih jalan kegelapan itu demi keserakahan, kata Paman Haris. Satu persatu warga desa menundukkan kepala. Rasa bersalah terpancar jelas di wajah mereka. Tuduhan kejam dan serangan brutal yang mereka tumpahkan pada keluarga Pahing kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Rani, Aris, atas nama seluruh warga Longtukau, kami memohon maaf. Rumah kalian yang kami bakar akan kami bangun kembali. Nama baik keluarga Pahing akan kami pulihkan, kata Pak Paksi. Rani menatap warga desa dengan dada bergemuruh.
Rasa sakit akibat fitnah semalam masih berbekas. Namun, melihat kepasrahan dan penyesalan tulus warga, perlahan bebannya terasa lebih ringan. Rani mengangguk pelan, memberikan pengampunan yang tak pernah warga duga. Sore harinya, angin sepoi-sepoi berembus di tepi sungai Mahakam, tempat yang sama di mana Rani dan Ahmad pertama kali saling bertukar cerita. Rani duduk di atas batang kayu lapuk, menatap aliran sungai yang berkilau disiram cahaya senja. Di sampingnya, Ahmad duduk tenang. Tidak ada lagi ketakutan di antara mereka. Ahmad meraih jemari Rani, menggenggamnya hangat dan erat.